Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Mafira Talib selaku moderator, dan dua rekan kelompok saya yaitu Fatima Zahra Ramadhani dan Asriani selaku pemateri. Kami dari kelompok 1 kelas PKK 04. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pelayanan prima dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai konsep dasar pelayanan prima. Dan langsung saja kita beralih ke materi pertama dan kedua yang akan dipaparkan oleh saudari Asriani. Hakikat dan pengertian pelayanan prima. Pada dasarnya, hakikat pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli pelanggan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk, barang, atau jasa. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Secara sederhana, pelayanan prima Excel Service dapat diartikan sebagai suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan. Terjadi beberapa definisi tentang kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh para ahli, dan dari sejumlah definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan, yaitu yang pertama, kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. Yang ketiga, kualitas ini menyangkut proses produk, barang, dan jasa manusia di lingkungan. Yang keempat, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses di lingkungan yang memenuhi atau melebihi kebutuhan. Cara perkembangan pelayanan prima. Menurut Galvin, dalam bukunya Managing Quality menyebutkan bahwa kualitas suatu konsep telah lama dikenal oleh orang, tetapi kemunculannya sebagai fungsi manajemen terjadi belum lama ini. Menurutnya, bahwa konsep dan pendekatan kualitas mengalami tahap-tahap perkembangan, antara lain pendekatan infeksi, pengadilan kualitas, sertifikasi, jaminan kualitas, dan manajemen kualitas strategis. Yang pertama, pendekatan infeksi. Dalam era ini, inspeksi atau pengawasan terhadap produk dilakukan secara langsung dibandingkan dengan standar yang seragam sejak awal abad ke-20. Kegiatan ini, inspeksi, dikaitkan dengan pengadilan kualitas. Pada waktu itu, kualitas dipandang sebagai fungsi manajemen tersendiri. Yang kedua, pendekatan statistikal. Gerakan penilaian kualitas yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk pertama kalinya bergabung atau pada tahun 1931, yaitu dengan dipublikasikannya hasil karya
A. Seorang peneliti Beth Stephen Laboratorius ia menyebutkan bahwa fasilitas merupakan suatu dalam industri. Yang ketiga, pendekatan jaminan kualitas. Yang pertama, biaya kualitas. Kedua, pengadilan kualitas terpadu atau kontrol. Yang ketiga, zero defect. Keempat, biaya kualitas adalah istilah diciptakan oleh Yoste jurusan untuk menjawab pertanyaan seberapa besar kualitas. Menjawab biaya yang menurutnya untuk mencapai tingkat kualitas tertentu dapat dibagi menjadi biaya yang dapat dihindari. Yang nomor 4, pendekatan manajemen kualitas strategis. Untuk memberikan gambaran tentang pendekatan manajemen kualitas strategi berikut ini akan dikemukakan pengalaman perusahaan atau Amerika dan Eropa. Lanjut ke materi ketiga yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, konsep dasar pelayanan prima. Konsep pelayanan prima berdasarkan prinsip 6A, yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan konsep-konsep, yaitu yang pertama, sikap atau attitude adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan, yang meliputi penampilan yang sopan, berpikir positif, dan bersikap menghargai. Yang kedua, perhatian atau attention adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya. Yang ketiga, tindakan atau action adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan, yang meliputi mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, dan lain sebagainya. Yang keempat, kemampuan atau ability adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima. Yang kelima, penampilan atau appearance adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dan yang terakhir yaitu keenam, tanggung jawab atau accountability adalah sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk meminimalkan kerugian dan ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya ke materi 4 dan 5 yang akan dipaparkan oleh saudari Fatimah Zahra Ramadhani. Baik, materi selanjutnya yaitu pentingnya pelayanan prima terhadap pelanggan. Pelanggan adalah orang yang membeli atau menggunakan barang atau jasa secara tetap dan berkesinambungan. Setiap perusahaan sudah tentu mempunyai pelanggan atau pembeli baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu pelanggan internal. Secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelanggan internal organisasi adalah mereka yang terkena dampak produk dan merupakan anggota organisasi yang menghasilkan produk tersebut. Kedua yaitu pelanggan internal pemerintah adalah mereka yang terkena dampak produksi dan dalam lingkungan bukan anggota organisasi penghasil produk, tetapi masih organisasi atau instansi pemerintah. Kedua yaitu pelanggan eksternal adalah mereka yang terkena dampak produksi tetapi bukan anggota organisasi lingkungan atau organisasi pemerintah. Pelanggan eksternal yang dimaksud di sini adalah masyarakat luas. Pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu tujuan pelayanan prima. Tujuan pelayanan prima adalah mewujudkan tercapainya pelanggan, memberikan tanggung jawab kepada setiap orang dan melakukan perbaikan pelayanan secara berkesinambungan. Sistem TQS kepada 4 bidang sebagai berikut. Berfokus kepada pelanggan, prioritas utama adalah identifikasi pelanggan, internal atau eksternal.
Setelah pelanggan diidentifikasi kebutuhan, keinginan, kemudian mengidentifikasikan dan harapan pelanggan. Kedua yaitu keterlibatan pegawai secara menyeluruh. Semua pihak yang terkait dengan upaya peningkatan pelayanan harus dilibatkan secara menyeluruh. Karena itu, manajemen harus dapat memberikan peluang perbaikan kualitas terhadap semua pegawai. Ketiga, yaitu pengukuran komponen dalam sistem pengukuran terdiri dari beberapa, yaitu satu, menyusun standar proses dan produk, barang atau jasa dengan keinginan pelanggan. Kedua, yaitu mengidentifikasikan ketidaksesuaian dan mengukur kesesuaiannya keinginan pelanggan. Ketiga, mengoreksi penyimpangan dan meningkatkan kinerja. 4, yaitu perbaikan kesinambungan. A. Memandang bahwa semua pekerjaan sebagai suatu proses. B. Mengantisipasikan perubahan keinginan, kebutuhan, dan harapan para pelanggan. C. Mengurangi waktu siklus suatu proses produksi dan distribusi. D. Dengan senang hati menerima umpan balik dari pelanggan. Demikianlah tadi hasil pemaparan kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.